Iya, selamat siang juga, Bu. Perkenalkan, saya Romiza, saya ahli gizi di sini yang sedang bertugas di sini dan akan membantu Ibu hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa dan usianya berapa? Nama saya Jessica, Bu, usia 65 tahun. Untuk hari ini apakah Ibu bersedia meluangkan waktunya sekitar 10 hingga 15 menit untuk memulai hasil gizi? Iya, Bu, saya bersedia. Sebelumnya, bahwa semua informasi yang akan disampaikan kepada saya akan saya catatkan saja ya. Untuk tujuan dari konseling pada hari ini itu adalah membantu mengatur pola makan Ibu supaya kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Untuk keluhannya hari ini apa Ibu? Ibu, Bu, saya sering lemas dan juga kadang mual. Sebelum itu kita ukur dulu tinggi badan dan berat badannya terlebih dahulu ya. Iya, Bu, bersedia. Baik, kembali silakan dulu Ibu. Jadi Ibu untuk hasil dari pengukurannya tadi itu berat badan Ibu saat ini 42 kg ya. Tinggi badannya 155 cm. Jadi sehingga status gizi Ibu menurut IMT di sini itu sekitar 17,5 kg per meter persegi, di mana termasuk berat badan kurang ya. Dan untuk data medis di sini tertulis bahwa Ibu terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2 ya, di mana diabetes mellitus itu merupakan penyakit kronis yang dimulai dengan kadar gula darah yang tinggi dan bisa disebut hipoglikemia yang terjadi karena sekresi insulin ya. Nah, untuk selanjutnya itu gula darahnya tinggi ya Bu, sekitar 404 mikrogram per desiliter ya. Dan juga adrenalinnya sangat rendah di sini 0,8. Yang berarti bahwa gizi Ibu saat ini menurun ya. Untuk apakah sebelumnya ada riwayat diabetes ya? Iya, Bu, ada sekitar 4 tahun yang lalu. Selanjutnya saya akan menanyakan kebiasaan makan. Biasanya dalam sehari makan berapa kali? 3 kali, Bu. 3 kali. Kalau untuk siangnya itu apakah ada? Kadang ada, kadang tidak, tapi lebih jarang sih, Bu. Sarapannya biasanya makan apa? Biasanya nasi sama lauk seadanya, kadang tempe, kadang ikan. Kalau tempenya di sini ada ini. Untuk tempe hitam ini biasanya yang C ini, Bu. kecil ya, jadi satu potong Ya, 1 potong kecil. Oke. Lalu kalau untuk ikannya biasanya Biasanya yang
sih. MD ya. Lalu kalau untuk makan siangnya dan makan malamnya apakah pastinya sama dengan makan? Tidak tuh pada tidak habis. Kalau makanan manis apakah sering? Yang kadang minum teh manis. Kalau untuk sayur dan buahnya, Buah itu yang sering saya konsumsi itu pisang. jadi untuk hasil dari makan kemarin itu bahwa asupannya masih kurang gitu. Jadi tubuh ibu itu Begitu ya Bu. Selanjutnya akan saya sampaikan diagnosanya ya Bu. Jadi untuk diagnosanya saya simpulkan bahwa di sini berat badan ibu kurang ya, berkaitan dengan asupan makan yang kurang, yang ditandai dengan IMF-nya itu 17,5, jadi turun ya. Dan juga yang kedua itu asupan seharinya juga kurang, mungkin karena pola makannya tidak teratur dan nafsu makannya turun ya. Jadi ditandai dengan kesimpulan ekonominya bahwa energi dan proteinnya itu kurang banyak. Nah, terus yang ketiga itu ada perubahan hasil dari lab ya, ada perubahan nilai lab, jadi gula darahnya masih belum terkontrol ya. Jadi kita dalam kondisi saat ini. Jadi untuk diet yang diberikan ini diabetes mellitus TKTP ya, di mana tujuan atau target dari diet ini untuk mengontrol gula darah dan terus meningkatkan berat badannya, memperbaiki kondisi tubuh saat ini. Ada prinsipnya ibu itu 3G, jadi bisa pada minat ya. Jadi ada dapat jenis, dapat jumlah, dan juga dapat jadwal. Jadi untuk dapat jenis itu jenis makanan yang sehat ibu. Jadi ini harus ini ada contoh makan yang dianjurkan pada diri ini. Jadi ada sumber karbohidrat. Itu ibu pilih yang kompleks, jadi bisa nasi merah, ini kentang, ubi. Terus untuk sumber protein rendahnya itu ada ikan, ayam, lemak kulit, susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Lalu juga untuk pengolahan makannya dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak. Untuk minyaknya disarankan minyak nabati karena lebih sehat, jadi bisa olive oil atau minyak zaitun. Dan terus di sini ada makanan yang dibatasi, ada gula pasir, mancus, selai, dan kue manis, cake, dan gula jawa, seluruh. Lalu untuk kecap asin itu petis, saus tomat, terus bumbu-bumbu instan. Lalu ada makanan bawang, cake, fast food, dan juga gorengan itu bisa dan juga tinggi material ikan asin, telur asin, juga makanan yang diawetkan. Selanjutnya untuk tepat jumlah itu dengan porsi yang cukup ya, jadi jangan sedikit dan jangan berlebihan. Lalu selanjutnya ada tepat jadwal, yaitu dengan makan 6 kali dalam sehari. Jadi ibu 3 kali makanan pokok dan juga 3 kali makan sedang. Jadi bisa sarapan, lalu
ini terus makan siang, terus makan siang atau sore, dan juga makan malam, baru siang. Nah, dari penjelasan di situ, menurut Ibu pola makan yang bisa dilakukan di rumah itu tadi apakah paham? Ya, paham Bu. Insya Allah saya bisa melakukannya di rumah. Oke. Kalau begitu, biar saya yakin bahwa Ibu paham dari penjelasan sebelumnya, bisa coba Ibu ulangi untuk pola makan yang tepat. Jadi saya harus makan 3 kali sehari dan juga 3 kali seminggu. Kemudian tidak boleh banyak makan minum manis. Terus harus makan lauk seperti ikan atau tempe dan juga makan yang terakhir. Baik, Ibu sudah tepat sekali ya. Baik, Ibu apakah ada yang ditanyakan? Kalau untuk rekomendasi menu sehari itu apa ada ya Bu? Ya, ada. Jadi di sini ada rekomendasi menu yang bisa dicoba dulu nanti ya. Jadi ada makan paginya itu bisa nasi merah, itu setengah centong, lalu telur rebusnya 1 butir, terus tumis bayam dan wortel, tumis sedikit minyak dan juga teh tanpa gula itu boleh. Lalu untuk selingan paginya 1 buah apel ukuran sedang, dan makan siangnya nasi putih tambah sedikit ya, terus ikan panggang atau bebas ikan, terus sayur bening dan juga tahu atau bumbu 1 potong. Selingan sayurnya bisa 10 kembung, 3 keping dan 1 buah pisang. Lalu untuk makan malamnya ada nasi merah, ayam tanpa kulit, dan juga tumis brokoli. Untuk selingan malamnya bisa susu dan gula. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup paham. Dan ini nanti bisa Ibu bawa ke rumah ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Jadi untuk kesimpulan akhirnya itu Ibu makan 6 kali dalam sehari, yaitu 3 kali makan pokok dan 3 kali makan selingan, dan juga kurangi makanan yang manis yaitu, terus perbanyak protein dan juga makan makanan yang teratur. Jadi apakah sudah jelas di ini? Sudah Bu. Lalu untuk dalam 1 minggu ke depan kita akan mengevaluasi perkembangan Ibu lagi ya. Jadi apakah Ibu itu naik atau tidak, terus untuk gula darahnya apakah membaik, dan juga nafsu makannya apakah kembali membaik. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Jika masih ada keluhan atau beberapa yang belum jelas bisa ditanyakan. Terima kasih juga Bu. Ya, baik, semoga lekas membaik ya Bu. Ya, amin Bu. Saya izin pamit dulu ya.